Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari para nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan tadi, Penginjil Lukas, berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan sosok yang mengatakan ini adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mendengar bagaimana Yesus menerangkan posisi Yohanes Pembaptis. Jadi bagi Yesus, Yohanes Pembaptis itu bukanlah orang sembarangan, bukanlah orang yang tidak mempunyai kualitas. Meskipun saat ini dia di penjara, tetapi dia sudah menunjukkan suatu kualitas yang besar. Dia seorang nabi, bahkan bagi Yesus dia itu lebih daripada nabi. Dia tinggal di padang gurun, dan dia adalah utusan Allah yang mewartakan pertobatan. Nah, tugas ini sungguh dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mewartakan pertobatan kepada banyak orang. Dan setiap orang yang mau bertobat, dirinya harus dibaptis. Dibaptis oleh Yohanes yang kita kenal dengan baptisan tobat. Artinya, setiap orang yang sudah memberi diri dibaptis oleh Yohanes, dia membangun komitmen untuk bertobat. Beralih dari perbuatan-perbuatannya yang lama, perbuatannya yang jahat, kepada perbuatan baru atau kepada sebuah pola pikir, sikap yang baru, yaitu dalam kebenaran. Tentu semuanya itu sebagai bentuk persiapan yang dilakukan oleh Yohanes untuk menyambut Mesias yang akan segera datang. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, selain itu, kualitas yang ada dalam diri Yohanes itu adalah kualitas kerendahan hatinya. Bagi Yesus, Yohanes itu adalah pribadi yang sangat rendah hati. Jadi dikatakan oleh dia tadi, di antara mereka yang telah dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Artinya, kebesaran Yohanes itu bukan terletak pada dia itu seorang yang terkenal, populer di kalangan para pendengarnya maupun para penguasa pada waktu itu, tetapi lebih pada sikap kerendahan hatinya di hadapan Allah. Dan ungkapan kerendahan hati itu paling nyata ketika orang bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Dia menjawab,
bukan aku, tetapi dia akan datang. Dia itu lebih daripadaku. Melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada sebuah ekspresi ungkapan kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis tentang dirinya bukanlah seorang Mesias. Ya, tentu kalau dia mengaku bahwa dia itulah Mesias, akan ada banyak orang yang datang parahnya dan mungkin menyembah dia, mengangkat dia sebagai pemimpin mereka, penguasa mereka. Tapi itu semua tidak dilakukan oleh Yohanes sebab dia tahu adalah dia hanyalah utusan Allah, seorang nabi yang mewartakan pertobatan yang menjadi tujuan perutusannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menarik tampillah di sini dua orang atau dua sosok, dua tokoh. Pertama adalah pemungut cukai dan juga kedua orang-orang Farisi. Nah, setelah mendengarkan perkataan Yesus berkaitan dengan Yohanes Pembaptis dan mensahkan pembaptisan yang dilakukan, orang-orang pemungut cukai yang mungkin sebelumnya itu masih meragukan baptisan yang telah mereka terima, mereka kemudian merasa dikuatkan, diteguhkan, ya, dan percaya dengan baptisan Yohanes itu adalah baptisan yang dari Allah. Mereka mengatakan atau di Injil mengatakan, seluruh orang banyak mendengar perkataan termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ya kan? Dengan mereka kemudian mengakui Allah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka dan percaya dengan baptisan yang telah mereka terima dari Yohanes. Ya kan? Ada sebuah mungkin keraguan banyak orang tentang Yohanes Pembaptis itu ya. Ya, kemudian Allah menerangkan sedemikian rupa dan mereka pun percaya. Dan tentunya di sini ya ada sebuah komitmen yang semakin dalam mereka bangun untuk membangun sikap tobat dalam diri mereka. Tetapi di sisi lain, tokoh-tokoh seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Artinya apa? Orang-orang ini kan belum mau bertobat, belum mau menerima bahwa Mesias itu akan datang saat itu. Ya, sehingga mereka tidak mau dirinya diberi untuk dibaptis, tidak mau membangun sebuah komitmen untuk bertobat. Ya, tentu di sini kita memahami orang-orang ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya, boleh kita katakan sebagai orang penting juga dalam kehidupan mereka pada waktu itu ya. Sehingga ada sebuah gengsi ya, ada sebuah sikap acuh tak acuh terhadap kehadiran Yohanes Pembaptis, dan juga mereka menganggap sebagai ahli Taurat, sebagai pemegang warisan nenek moyang bangsa itu. Ya, bagi mereka itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi yang perlu diberi hormat oleh banyak orang. Dan ketika Yohanes Pembaptis tentu Yohanes Pembaptis datang mengajak mereka untuk dibaptis dan bertobat ya, mereka tidak mau karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai kuasa. Untuk apa kami dibaptis oleh Yohanes ini? Dan siapa Yohanes? Bisa jadi seperti itu. Sehingga pada akhirnya pun ya mereka menolak Yohanes, tentu juga di sini ya menolak kebenaran Allah dan tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, sehingga bisa kita pahami di sini bahwa Allah yang telah memberikan tadi pengakuan kepada Yohanes Pembaptis hanya diterima oleh para pemungut cukai dan orang-orang lainnya yang dianggap sebagai orang berdosa, ya. Tetapi mereka ya merasa bahagia, sukacita yang besar atas informasi yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tentu di sini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ya karena mereka menutup hati terhadap kehadiran Allah, ya semuanya berlalu begitu saja bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini setidaknya mengajak kita ya untuk rendah hati, harus mempunyai kualitas kerendahan hati dalam diri kita, baik terhadap sesama maupun di hadapan Allah. Terhadap sesama mungkin lebih pada sebuah sikap kita yang tidak mengklaim sesama, tidak menyudutkan sesama, tetapi mengakui sesama itu sebagai orang atau sebagai manusia yang diciptakan oleh tangan yang sama. Dan yang perlu saya lakukan saat ini adalah menghargai sesama, menghormati sesama. Dan juga di samping itu kita mempunyai kualitas sebagai nabi, dalam arti kita tampil dalam hidup ini
dengan kebenaran, bukan dalam kejahatan. Kebenaran tentu di sini adalah kebenaran Allah ya, bukan kebenaran diri kita sendiri seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Tidak seperti itu. Nah, kebenaran yang diarahkan pada kehendak Allah yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Dengan demikian diri kita itu berbuah bagi sesama, diri kita dan juga bagi Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.